Assalamualaikum, halo Pioners, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya ada sebuah informasi ya, yang mana ini dari Pi One News TV. Jadi ini info terbaru dari dalam maupun luar negeri, terupdate dan terpercaya seputar Pi Network ya. Bisa kalian lihat sama-sama di sini untuk keterangannya Dr. Nicholas, kami adalah rantai publik terkuat. Tidak ada yang bisa dibantah, mainnet akan segera hadir gitu ya. Oke, sebelum saya melanjutkan, seperti biasa jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, kita akan langsung saja ke pembahasan penting ini ya. Harap disimak sampai selesai, jangan di skip agar Anda semua tidak gagal paham ya. Oke, kita akan langsung saja di sini ke penjelasannya. Dr. Nicholas, kami adalah rantai publik terkuat, tidak ada yang bisa dibantah. Mainnet akan segera hadir. Di era Web 3, partisipasi teknologi blok-blok rantai tidak dapat dihindari, apakah itu rantai publik milik, rantai aliansi, atau rantai pribadi, semuanya akan lahir. Untuk saat ini, publik milik rantai yang ada tidak cukup untuk mendukung pengoperasian era Web 3. Mengapa? Karena public-private chain saat ini hanya dapat menyimpan data transaksi saja, tetapi bukan penyimpanan data yang dibutuhkan oleh Web 3. 1. Saat ini, program simpul apa yang dilakukan dokter? Itu untuk membuat jaringan publik swasta rantai yang subversif. Jaringan publik pribadi rantai ini tidak hanya dapat menyimpan data transaksi, tetapi juga menyimpan berbagai data Web 3. Penyimpanan data Web 3, seperti gambar, teks, video, suara, del. Data ini juga yang ingin disimpan oleh aplikasi Web 3. Mengapa menyimpannya? Karena aplikasi Web 3 untuk desentralisasi, dan hal terpenting tentang desentralisasi adalah menyimpan data ini. Ini akan menjadi aspek Web 3 yang paling berharga, dan rantai publik biasa, yang tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan data ini, seperti Bit dan Ether, tidak memiliki kemampuan ini. Bit dan Ether hanya memiliki kemampuan untuk menyimpan data transaksi, sehingga tidak dapat mendukung pengembangan Web 3. Apa yang dilakukan dokter adalah untuk mengatasi masalah ini. Tidak hanya menyimpan data transaksi yang paling penting, aplikasi ekosistem juga dapat menyimpan penyimpanan data lain yang dibutuhkan oleh Web 3. Misalnya, mengapa aplikasi Web 3 penting untuk menyimpan data? Misalnya, Web 3 dari jenis novel ingin membuat karya novel terdesentralisasi. Dan on-chain tidak dapat dihapus atau dikontrol, sehingga on-chain diperlukan untuk menyimpan konten novel, dan konten perlu disimpan di suatu tempat. Hanya dengan begitu konten dapat dipertahankan dan tidak dikontrol oleh siapapun. Oleh karena itu, publik pribadi rantai kami adalah yang terkuat, bukan salah satunya. Ini juga salah satu alasan mengapa pengembangan program Node membutuhkan waktu. Kami bukan rantai publik pribadi, rantai tunggal, tetapi rantai publik di era Web 3. Saat ini, hanya yang dilakukan dokter adalah publik swasta, rantai yang sebenarnya, dan sisanya jauh di belakang. 2. Memasuki tahun 2023, perkembangan era Web 3 semakin cepat, dan berbagai perusahaan semakin menyadari satu hal, yaitu harus bertransformasi dan bergerak menuju Web 3. Banyak perusahaan tidak akan melewatkan Web 3, dan akan mulai mengembangkan dan meneliti aplikasi Web 3 satu demi satu. Untuk perusahaan ini, yang paling mereka pedulikan adalah bagaimana mendesentralisasikan aplikasi Web 3 mereka. Dan yang paling penting, penyimpanan data. Saya baru saja membuat aplikasi Web 3, jadi saya masih belum bisa mengembangkan publik pribadi rantai. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih jaringan publik swasta yang mendukung pengembangannya.
Melihat industri blockchain, sepertinya hanya kami yang sejalan. Akibatnya, kami akan segera mendominasi keluarga, dan yang terlambat akan kehilangan kesempatan. Nilai kita akan meningkat karenanya, melebihi imajinasi kita. Oleh karena itu, kita harus mengimbangi sekarang, dan akan ada segalanya di masa depan. Di era Web 3, ada hal inti lainnya, yaitu ekonomi token. Dengan kata lain, banyak aplikasi Web 3 akan memiliki kode koin mereka sendiri, dan kode koin mereka adalah token, yang merupakan ekonomi pass-through. Jadi, jangan heran jika Anda melihat ekologi semacam ini di masa depan. Saat perkembangan ekologis matang, token mereka perlu dicantumkan di rantai, sehingga mereka bisa langsung memilih milik kita. Beberapa telah berjalan di publik pribadi, rantai kami sejak awal, sementara yang lain telah memilih untuk melakukannya setelah jangka waktu tertentu. Terutama di China, karena kekhususannya, diperkirakan banyak Web 3 ekologis yang perlu menunggu. Tentu saja, setelah main network kami, banyak ekosistem akan langsung memilih untuk menggunakan kode sumber untuk pengembangan dan langsung mengunggah ke rantai. 3. Pelepasan epidemi secara tiba-tiba pada bulan Desember menunjukkan bahwa epidemi tersebut telah menjadi penyakit, bukan virus. Namun, dalam beberapa bulan ke depan, setiap orang harus memperhatikan tindakan pencegahan, memakai masker, dan jangan lengah. Lagi pula, masih sulit bagi seekor domba untuk mati. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa itu akan segera memasuki tahun 2023, dan semuanya tampak kembali normal? Inilah hukumnya. 2024 adalah awal dari era berikutnya, dan setiap orang harus memanfaatkan kesempatan ini. Kita semua akan menjadi kaya, tetapi kita tidak bisa menganggap remeh dan berpikir bahwa kita memiliki aset mentah dan dapat menyia-nyiakannya. Nah, hal-hal baik akan datang, semuanya akan datang. Kami beruntung menjadi anggota jaringan publik milik paling kuat di dunia, betapa beruntungnya kami, jaga baik-baik. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang di sekitar Anda, bagaimanapun, visi mereka jauh lebih rendah dari Anda. Pada saat mereka bangun, semuanya sudah terlambat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh admin Yusuf Denata. Silahkan disimak. Oke, pada intinya dalam penjelasan ini ya, yang saya simpulkan yaitu kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baik mungkin. Kita akan menuju ke era teknologi blockchain Web 3 ya. Jadi kalau sampai kita menyanyiakan hal ini ya, seperti yang dijelaskan di sini, pada saat mereka bangun semuanya sudah terlambat ya. Sedangkan yang sudah mengikuti prosesnya dari sekarang sampai dengan open mainnet ataupun sudah di awal waktu proyek Pi Network ini muncul ya, itulah yang akan sukses dan akan kaya raya dipastikan di saat dimulainya open mainnet ke depan ya. Jadi sayangilah koin Pi Anda ya, jaga baik-baik, jangan sampai Anda menjualnya ke tukang serok tentunya ya. Karena itu aset dan kekayaan Anda, sahabat pioners ya. Jaga baik-baik ya. Ini demi kebaikan bukan hanya untuk Anda, namun untuk keluarga tercinta Anda ke depan dan ke depannya ya. Menyungsung era Web 3 yang akan memang tidak bisa diungkiri dan tidak bisa dibantah ke depannya. Itulah masa depan. Anda menolak Pi Network, Anda menolak masa depan ya. Anda sudah tepat berada di Pi Network, tinggal menunggu masa panennya saja. Dan oke, mungkin sekian aja untuk informasi kali ini. Dan terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.